ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dilanjutkan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi di ayat terakhir ini kita dimohon oleh Allah, diminta oleh Allah untuk mengidentifikasi jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa. Lalu di situ kita menyebutkan contoh, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Jadi jalan ini tidak diterangkan dengan definisi apa itu siratal mustaqim, tapi contoh. Karena kita seringkali belajar itu memerlukan contoh. Oleh karena itu Allah selalu mengutus para rasul di samping menyampaikan pesan dari Allah juga memberikan contoh. Maka para rasul pasti orang-orang yang terpilih, pasti soleh, dan dengan karakter-karakter yang sudah ditentukan oleh Allah, dipersiapkan untuk layak menjadi rasul. Terus rasul ini menyampaikan pesan-pesan dari Allah, dilanjutkan oleh orang-orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan. Yang ditunjuk oleh Allah, maksud saya yang digerakkan oleh Allah hatinya untuk ingin melanjutkan pesan-pesan dari Allah, pesan-pesan dari Rasulnya. Rasulullah pada waktu haji wada, waktu di Arafah, menyampaikan banyak pesan. Kemudian sampaikan apa yang kalian dengar kepada orang yang tidak hadir, sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Itu diulang-ulang. Berarti kewajiban kita harus merasa terpanggil setelah kita mengetahui pelajaran dari Allah, kita lanjutkan lagi, kita sampaikan kepada orang lain. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang terpanggil, karena para rasul juga orang-orang yang terpanggil. Oleh karena itu tidak semua orang itu betul-betul meneruskan pesan Rasul. Yang meneruskan para pesan Rasul itu disebut warathah atau para ahli waris. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tapi para ulama yang seperti apa? Ya, para ulama yang mempunyai semangat seperti semangatnya para nabi. Semangatnya para nabi itu mengajak kepada tauhid, kepada kebenaran, kepada akhlak yang baik, tanpa mengharapkan upah. Semua nabi itu menyampaikan, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak minta upah dari apa yang saya sampaikan. Jadi oleh karena itu, ketika kita ingin menyampaikan kepada orang lain, kita pakai sarana yang kita bisa. Misalnya, kalau kita bisa menyampaikan dengan ceramah, kita sampaikan dengan ceramah. Kalau kita tidak bisa ceramah, bisa tulis, kita sampaikan dengan tulisan. Kalau kita tidak bisa berceramah, tidak bisa menulis, kita teruskan. Misalnya tulisan orang alim, orang yang mengajak kepada kebaikan, diteruskan kepada orang lain lagi. Atau bercerita kembali bahwa tadi saya ngaji, pesan-pesannya seperti ini. Ya. Saya mencoba ke arah sana, sedang mencoba dan berusaha. Makanya kadang-kadang saya kalau menyampaikan itu, saya tulis dan saya cetak, termasuk yang kemarin saya tawarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang belum mendapatkan bagian kemarin,
masih bisa mendapatkan ini ya. Gratis, tidak ada pungutan apapun. Baik, kita bahas tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu para rasul, para nabi, para sholihin, para syuhada. Mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah karena hidup mereka enak. Hidup enak itu tidak harus berarti kaya. Kaya kalau diuber-uber KPK, diuber-uber polisi, diuber-uber debt collector juga tidak bahagia. Jadi kenikmatan yang diterima oleh mereka terutama adalah hidup yang tentram, damai, dan ketika di akhirat mereka mendapatkan tempat yang mulia di surga. Nah, kita mengharap Allah memberi petunjuk kita sehingga kita besok di akhirat berkumpul dengan mereka. Lalu kita beri batasan lagi, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian dilanjutkan dengan waladhdallin, dan juga bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat. Nah, coba kita pelajari siapa sih yang dimaksud oleh Allah dengan orang-orang yang dimurkai dan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat. Karena ini firman Allah yang diajarkan kepada kita supaya mengulang-ulang, maka cara menafsirkannya yang paling bagus ya dengan cara mengutip Allah lagi ketika membicarakan tentang kemarahan Allah. Allah itu marah kepada siapa? Jadi dengan demikian kita menafsirkan ayat Al-Quran tidak dengan mengarang, tapi dengan uraian oleh penuturnya sendiri, yaitu Allah. Nah, cara penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran atau dengan penjelasan Rasulullah SAW itu namanya tafsir bil ma'thur, dan itu tafsir yang insya Allah kemungkinan benar lebih besar. Mohon maaf saya mengatakan kemungkinan besar lebih besar, kemungkinan benar lebih besar, karena kita tidak akan pernah bisa memahami firman Allah 100%. Ya, tidak mungkin, karena Allah itu maha alim, maha pintar, maha mengetahui, segala sesuatu diketahui. Kemudian ketika kita mencoba memahami, itu ilmu kita cetek, ilmu kita sempit, kita tidak mungkin bisa memahami secara menyeluruh 100%. Dan itu bisa kita lihat di surat Ali Imran ayat 7, saya tidak kutip di situ. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Saya tidak kutip di situ. Dialah Allah yang menurunkan kitab kepadamu. Di antara ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Yang ayat-ayat yang semacam itu adalah induk daripada kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain-lain itu bisa diartikan mirip begini, mirip begitu. Jadi seperti kabur, tapi tidak sampai bisa dikatakan pasal karet. Nah, kalau undang-undang kita seringkali pasal karet memang sengaja dibuat begitu supaya ada loopholes. Kalau Allah membuat mirip begini, mirip begitu, itu pasti tujuannya baik supaya kita bisa fleksibel ketika menerapkan ayat itu sesuai dengan konteks situasi yang terjadi. Karena kehidupan ini banyak sekali perkembangannya, banyak sekali variasinya, maka perlu ada pedoman-pedoman yang fleksibel. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ
Orang-orang yang di hatinya itu ada penyakit, ada penyimpangan, mereka cenderung mengikuti yang mirip-mirip itu tadi, tapi mengambilnya itu untuk menimbulkan kekacauan. Al-fitnah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran artinya kekacauan, bukan fitnah seperti bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia kalau diinggriskan itu slandering. Fitnah dalam bahasa Arab fitnah bahasa Indonesia ketika diterjemahkan di dalam bahasa Arab itu ifkun atau buhtanun. Jadi ibtigha al-fitnah itu mereka mengikuti yang mirip-mirip tadi untuk mencari kekacauan. Wabtigha at-ta'wili, dan untuk mencari penafsiran sendiri menurut pikiran mereka. Nah, ini yang seringkali kita tengarai orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai liberal, itu mereka lebih mengikuti pikirannya sendiri. Dan ketika mereka menyebut dirinya Islam liberal, itu saya menangkapnya ini orang-orang seperti pinter tapi kok tidak pinter. Mereka kan mengakunya mereka pinter sehingga mereka merasa bisa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan konteks yang baik. Dari nama saja, Islam itu artinya tunduk, liberal itu artinya bebas. Mana ada tunduk yang bebas? Kalau namanya bebas ya tidak tunduk, namanya tunduk ya tidak bebas. Jadi mereka itu bukan tunduk dan bukan bebas. Artinya apa itu? Liberal itu ya munafik. Nah, munafik itu termasuk al-maghdubi alaihim atau termasuk ad-dallin. Mari kita perhatikan ya. Tadi poin saya ketika menyebut tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengerti tafsirnya ayat-ayat yang mirip-mirip tadi kecuali Allah. Jadi kita tidak pernah tahu persis artinya, karena memang ilmu kita cacat, ilmu kita sempit. Maka kalau ada orang mengatakan saya tahu persis ini maksudnya begini, sombong banget. Dia sudah mengaku diri sejajar dengan Allah. Oleh karena itu kita mesti hati-hati ketika menafsirkan. Saya mencoba hati-hatinya dengan menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Terus yang saya baca di Ali Imran ini, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang menekuni di dalam ilmu pengetahuan, mereka mengakui bahwa mereka beriman dan mereka menganggap atau mengakui bahwa semua turun dari Allah, dari Tuhan mereka. Ini juga orang yang liberal cenderung membacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna. Tidak berhenti di illallah tapi diteruskan, diwasolkan. Saya membahas ini sedikit sebagai peringatan bahwa hati-hati ya baca Quran. Kalau di tempatnya wakaf ya wakaf. Kalau di tempatnya wasol nyambung ya sambung. Jangan berhenti seenaknya sendiri. Berhenti seenaknya sendiri itu yang sesuai dengan nafasnya. Kalau nafasnya nggak cukup, berhenti, diulang lagi. Itu aturan baca. Tapi banyak orang itu karena ingin suaranya bagus, lagunya bagus, kemudian menjaga nafasnya, lalu berhenti seenaknya sendiri. Saya tunjukin ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah di surat Ali Imran ayat 7. Itu ada tanda wakaf, tandanya mim. Mim itu singkatan dari lazim. Kalau kita ketemu di mushaf wakaf tandanya mim, jangan pernah kita langgar, karena itu kalau dilanjutkan, kalau diteruskan menimbulkan ambiguity, bahkan misleading. Ambiguity itu menjadi kabur atau menyimpang. Coba ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidaklah mengetahui tafsirnya kecuali Allah. Titik. Kemudian warasikhuna fil ilmi itu kalimat baru.
Sedangkan orang-orang yang menekuni di bidang ilmu, jadi kalimatnya terpisah. Kalau ini dilanjutkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun misalnya, maka artinya tidaklah mengetahui tafsirnya ini kecuali Allah dan orang-orang yang menekuni di bidang ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang merasa belajar mensejajarkan diri dengan Allah. Ini bahaya. Gak ada yang bisa menandingi atau menyamai Allah. Jadi ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau di mushaf yang saya pegang ini wakafnya mim. Mim singkatan dari lazim. Dalam bahasa Arab itu di Al-Quran singkatan itu kalau menurut kita orang Indonesia suka-suka seperti TNI dan polisi. Polisi dan TNI itu kalau membuat singkatan kadang diambil suku kata depan, kadang-kadang tengah, kadang-kadang akhir. Di singkatan di bahasa Arab itu juga begitu. Kadang-kadang depan, kadang-kadang tengah, kadang-kadang belakang. Lazim. Terus singkatannya mim. Mim itu di belakang. Tapi kalau di sini qaf lam alif qalla. Qaf singkatan dari al-waqfu diambil yang tengah. Aula diambil dua huruf yang terakhir. Aula. Jadi suka-suka. Jadi kalau saya tadi bilang seperti TNI dan Polri bukan arti negatif, ya. Itu ada mereka konsisten. Men, han, kam. Kalau pertahanan mesti mereka pakai han. Jadi kalau bilang han, itu mesti pertahanan. Kam, keamanan. Keamanan bunyinya kan keamanan, tapi kok jadi kam? Itu mereka sudah punya pakem. Jadi meskipun seolah-olah seenaknya sendiri, tapi itu ada pakemnya. Bahasa Arab itu gitu. Mim itu singkatan dari lazim, itu arti lain adalah wajib. Jangan diterobos, jangan diterjang, nanti artinya bisa berubah. Ya. Jadi saya ulang, orang-orang yang suka mengaku pintar, saya suka mendengarkan radio, ceramah, itu suka begitu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Tidaklah memahami atau mengerti arti atau tafsir dari Al-Quran itu atau yang mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang menekuni ilmu, termasuk dia sendiri. Saya cenderung enggak. Yang mengetahui persis hanya Allah. Kita hanya berusaha untuk mendekati kebenaran. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami yang pas atau mendekati kebenaran itu. Ya. Nah, lalu ketika kembali ke sini, ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai itu siapa? Kita lihat di ayat-ayat Al-Quran yang ada, satu adalah orang-orang Yahudi. Setidak-tidaknya adalah orang Yahudi zaman itu. Seperti yang dikutip oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 90. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Kata kuncinya di sini adalah faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ada kata ghadab. Ghadab itu kemarahan. Di Al-Fatihah bunyinya al-maghdubi alaihim. Maghdub itu kata-katanya sama, itu ghadbun. Ghadiba yaghdabu ghadban artinya marah. Jadi siapa itu? Yaitu orang-orang yang sudah mengetahui bisa masytaru bi anfusahum ayakfuru bima anzalallah. Mereka sudah tahu bahwa Taurat itu dari Allah. Tapi mereka tidak menerapkan ajaran Taurat itu
demi keuntungan mereka, keuntungan materialistik. Karena itu untuk mencari keuntungan materialistik, maka itu dianggap menjual ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Di sini istilahnya ishtarau, mereka menjual. Menjual itu hakikatnya tukar-menukar antara pembeli dan penjual. Maka ishtarau seringkali diterjemahkan sebagai menukar. Menukarkan ayat-ayat Allah dengan keuntungan materi. Kenapa? Bagian mereka ada penyimpangan di hatinya. Di dalam Taurat itu dijelaskan bahwa besok akan ada utusan Allah yang namanya Muhammad. Di dalam Injil juga ada penjelasan itu. Tapi penjelasan itu mereka sembunyikan. Mereka pegang, mereka percayai, tapi mereka sembunyikan. Untuk menyembunyikan zaman itu gampang, karena tulis-menulis itu belum banyak dikuasai oleh masyarakat, sehingga yang bisa membaca, apalagi menulis, hanya tokoh-tokoh mereka, pendeta-pendeta mereka. Dan karena menulis itu pekerjaan yang sulit, maka kopi kalau bahasa Inggrisnya ini kopi, buku Taurat dan Injil itu jumlahnya terbatas. Karena terbatas, maka yang megang hanya pendetanya atau para ulamanya. Nah, orang awam tidak pernah pegang. Jadi orang awam itu hanya tergantung membacanya si ulamanya. Nah, ketika membaca hal-hal yang menyangkut Rasulullah itu tidak disebutkan, terus kemudian malah dipelintir. Misalnya akan ada seorang utusan yang rambutnya berumbal, tidak keriting dan tidak lurus, rambutnya hitam, matanya, pupilnya hitam dan sebagainya. Itu begitu detail sampai orang kalau membaca deskripsi tadi, begitu melihat manusia, apakah dia anak-anak atau sudah dewasa, dia akan mengenali. Ya. Mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenali Nabi Muhammad itu seperti mengenali anaknya sendiri. Kalau kita mengenali anak kita itu kan, kita lihat tangannya saja, oh itu tangannya anakku, oh itu punggungnya anak. Itu melihat Rasulullah juga begitu. Maka kita bisa membaca di sejarah, ketika Rasulullah SAW berumur 12, diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang sampai di Syam. Syam itu daerah yang sekarang meliputi Yordania, Syria, Palestina, itu Syam. Ketika berangkat ke sana, sebelum sampai di tempat, ketemu dengan seorang pendeta namanya Buhairah. Buhairah tanya, anak muda dari Iran ini siapa namanya? Terus bapaknya siapa? Abu Thalib mengaku, aku bapaknya. Terus si pendeta ini bilang, bapaknya? Kalau menurut keterangan deskripsi yang saya baca, anak ini bakal jadi nabi. Tapi ada yang salah. Salahnya apa? Anak ini tidak punya bapak. Bapaknya sudah mati ketika dia lahir. Begitu detailnya. Lalu Abu Thalib bilang, iya bukan anak saya. Ini keponakanku. Bapaknya sudah meninggal. Nah, jadi begitu detailnya sampai pendeta itu tahu. Oke, kalau begitu jangan kamu lanjutkan perjalananmu ke Syam. Di sana sudah banyak orang-orang Yahudi menanti anak ini akan dibunuh. Pulang. Lalu dibawa. Nah, dari saat itu Abu Thalib sebenarnya sudah tahu bahwa anak ini bakal jadi nabi. Tapi kenapa dia tidak mau baca syahadat? Itu yang aneh. Itu aneh. Bukan hanya itu, lebih awal pada waktu umur 6 tahun, ibunya Rasulullah SAW namanya Ibu Aminah. Aminah itu mengajak anaknya baru umur 6 tahun ke daerah Madinah.
Dia mengajak pembantunya namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini kalau bapak-bapak baca lebih lanjut akan ketemu bahwa Rasulullah mengatakan ini adalah wanita penghuni surga. Ya, ketika Ummu Aiman menjadi janda, Rasulullah mengumumkan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau menikahi wanita penghuni surga? Cepat-cepatan angkat tangan. Yang angkat tangan itu Zaid bin Harithah. Terus dinikahkan. Padahal umurnya jauh lebih tua Ummu Aiman daripada Zaid. Karena apa? Ini orang penghuni surga. Bahkan sebelum dia di surga, dia sudah merasakan air surga. Dan kalau Bapak Ibu baca sejarahnya, Ummu Aiman itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Wanita kan tidak diwajibkan hijrah, tapi dia hijrah berangkatnya sendirian. Sampai di jalan dia kehabisan air, dia minta kepada Allah, ya Allah, haus saya Allah, mohon diberi minum. Turun dari atas ember timba yang diikat dengan tali, maka benar, loh kok di depannya, langsung dia minum. Setelah dia segar, ini ditarik kembali ke atas. Dan dia cerita, sejak saat itu dia tidak pernah haus. Meskipun puasa tidak pernah haus. Ini kan Allah memberi contoh bahwa percaya nggak kamu bahwa kalau kamu minum air di surga itu betul-betul menyegarkan, kualitasnya itu sampai seumur hidup tidak akan pernah haus. Coba hebatnya, kalau kita tidak haus kan tidak kepengen minum. Tapi yang di surga nggak haus, tapi kepengen minum karena lezatnya minuman itu. Dan minum banyak-banyak nggak masalah, karena di sana kita tidak buang air. Tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Kok bisa begitu? Mekanisme yang membuat Allah. Itu berdasarkan hadis, nggak ada orang buang ya. Nah, kembali ke sini. Jadi bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran, Taurat, Injil dan Al-Quran, semuanya dari Allah. Tetapi ada orang-orang yang mengingkari bagian-bagian dari ayat dari ayat kitab itu. Kalau orang Yahudi ya bagian dari Taurat, kalau orang Nasrani bagian dari Injil, mengenai karakter atau sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena bagian, karena ada penyimpangan. Penyimpangan itu bisa berupa iri hati. Iri hati itu kita bisa perhatikan di sejarah. Namanya Bani Israel itu siapa sih? Bani itu anak cucu. Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Israel kalau di dalam bahasa Arab itu kira-kira sama dengan Abdullah, hamba Allah. Israel dan il apa itu yang il masa batani gitu. Il itu Allah. Jadi Bani Israel adalah anak cucu Nabi Yakub. Jadi kalau Allah menyebut, anak cucu Israel, anak cucu Nabi, itu kan sama dengan jangan nakal, kamu keturunan Nabi loh. Jangan nakal, kamu keturunan Nabi, jangan bandel. Hai Bani Israel. Untuk kira-kira semacam itu. Bani Israel turunan Nabi Yakub. Yakub itu adalah cucu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Mulai dari kecilnya Nabi Yusuf itu sudah muncul iri hati, sehingga kakak-kakaknya Nabi Yusuf ingin membunuhnya. Coba iri hatinya itu sudah mulai zaman itu, zaman mereka masih anak-anak dan remaja. Kakak-kakaknya kan masih anak-anak dan remaja. Maka kalau mereka itu iri kepada suku lain, itu pantas. Kakak beradik saja mereka iri. Irinya itu berlanjut. Misalnya ketika Allah menunjuk raja bernama
eh, Tolut. Mereka keberatan karena Tolut bukan dari keturunan Israel yang garis kekuasaan. Jadi di antara 12 orang itu ada garis keturunan yang berkuasa, jadi raja atau penguasa daerah begitu. Ada keturunan yang anak cucunya itu para nabi. Nah itu karena Tolut itu bukan garis yang raja, mereka iri. Tapi akhirnya Allah menyelesaikan masalah mereka. Nah karena mereka itu bandel semacam itu, suka menyembunyikan ayat-ayat kitab, maka faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka nanti menghadap kepada Allah sangat dimurkai. Allah menggambarkannya kemarahan di atas kemarahan. Jadi kemarahan Allah kepada mereka itu berlipat-lipat. Karena mereka itu dimarahi oleh Allah, maka mereka termasuk al-maghdubi alaihim yang kita maksud. Ada beberapa ayat yang lain lagi yang indikasinya dan maksudnya di dalam ayat itu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah juga pernah ditanya, Rasulullah al-maghdubi alaihim itu siapa? Lalu Rasulullah menunjuk itu Yahudi. Kalau Rasulullah mengatakan itu Yahudi, bukan berarti bahwa orang yang dimarahi oleh Allah hanya sebatas orang Yahudi. Jadi kalau bilang itu Yahudi, itu hanya salah satu dari contoh. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Itu yang paling gampang dipahami orang. Itu tuh contohnya. Nah, kenapa saya mengatakan bukan satu-satunya? Karena Al-Quran bercerita selain orang Yahudi juga ada. Itu bisa kita baca di surat Al-Fatah ayat 6. Allah berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat dhannina billahi dhannas sawu' 'alaihim dairatus sawu'." Kemudian kata kuncinya, "Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adalahum jahannam wa sa'at masir." Allah akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan yang mereka berprasangka buruk kepada Allah. Jadi berprasangka buruk itu dosa. Kita harus berprasangka baik kepada Allah, yang kita sering menyebut husnudzon. Kebalikan dari husnudzon adalah suudzon. Karena mereka berprasangka buruk kepada Allah, alaihim dairatus sawu, mereka mendapatkan nasib yang buruk dalam kehidupan ini. Terus wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Oh, berarti orang-orang yang dimurkai Allah termasuk yang disebut di sini adalah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Dan kebetulan orang-orang Yahudi di masa Rasulullah SAW itu banyak di antara mereka yang munafik, pura-pura masuk Islam, tapi mereka justru maksudnya merusak Islam. Satu lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang yang membunuh tanpa hak, artinya membunuh tanpa proses hukum. Terutama yang dibunuh itu orang mukmin. Itu disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh orang mukmin lain dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam selamanya di sana. Terus kata kunci di sini, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka terhadap mereka, wa la'anah, dan Allah melaknati mereka, dan Allah menyediakan siksaan yang besar kepada mereka. Jadi membunuh orang lain itu juga menyebabkan dimurkainya oleh Allah. Masih ada satu lagi, yaitu orang-orang yang suka mengingkari janji. Itu bisa kita lihat di surat Thaha ayat 86. Farja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa
Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala 'alaikumul 'ahdu am aradtum an yahilla 'alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Ketika Nabi Musa itu menemui Allah, tentu tidak Allah sedang secara fisik hadir di situ, tapi tempatnya menemui itu di Bukit Sinai. Di sana selama puluhan hari, kemudian diberitahu oleh Allah, Musa, aku telah memberi ujian kepada umatmu, kepada masyarakatmu. Mereka disesatkan oleh Samiri, namanya As-Samiri, itu disebutkan di surat Taha setelah ini. Ada yang mengatakan As-Samiri itu namanya Musa, jadi sama-sama Musa, tapi Musa As-Samiri. Tapi dalam Al-Quran tidak disebut Musa. Dan ada yang bercerita bahwa As-Samiri itu dia dibesarkan oleh malaikat karena dia ditinggalkan oleh orang tuanya di tempat yang remote, kemudian disusui, dikasih susu oleh malaikat, bukan disusui ya, diberi susu dan makanan oleh malaikat. Tetapi ternyata setelah dewasa justru dia memusuhi Nabi Musa dan memusuhi Allah. Nah, poinnya di sini adalah bahwa setelah Nabi Musa turun dari Sinai, setelah diberitahu oleh Allah bahwa masyarakatnya itu disesatkan oleh Samiri, lalu Nabi Musa Rabbana asifa, marah, tapi marah-marah sedih. Nah, ini kita jangan terpancing karena ada ghadban lalu terus kita mengatakan, oh Nabi Musa itu pemarah. Enggak, Nabi Musa itu bukan pemarah. Nabi Musa itu termasuk salah satu dari 5 nabi yang ulul azmi. Nabi yang ulul azmi adalah para nabi yang betul-betul sabar, kesabarannya melebihi nabi-nabi yang lain. Tapi di sini disebutkan marah sedih. Kita marah dengan dicampur sedih kalau kita marahnya karena sayang. Beda, kalau marah karena dendam itu kepinginnya pukul. Yang dilarang adalah marah yang ingin memukul, raging anger, itu yang dilarang. Tapi marah karena sayang itu baik, karena yang marah dengan sedih itu baik karena dasarnya adalah kasih sayang. Lalu Nabi Musa mengatakan, kenapa kamu menyembah itu? Bukankah Allah sudah menjanjikan kamu janji yang baik, kamu akan masuk surga kalau kamu betul-betul mengisahkan Allah? Apakah kamu merasa janji Allah itu terlalu lama sehingga kamu tidak sabar? Apakah kalian ingin dimarahi oleh Allah? Ayyahilla 'alaikum ghadabun min rabbikum. Apakah kalian ingin tertimpa murkanya Allah? Fa ahlaftum mau'idi, lalu kalian itu mengingkari janji. Jadi ingkar janji itu bisa menyebabkan kemurkaan Allah. Jadi setidak-tidaknya kita melihat ayat-ayat yang lain di Al-Quran, yang orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, dan orang-orang yang suka mengingkari janji. Mudah-mudahan kita tidak termasuk satu pun di antara mereka, sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah ke jalan yang lurus. InsyaAllah mengenai ad-dhalin kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena kalau saya paksakan sekarang waktunya tidak memungkinkan supaya ada waktu untuk tanya jawab. Silakan.